tetap menyampaikan tema favorit hidup saya gitu ya, bahwa memang ada banyak hal di dalam hidup ini yang corat marit gitu ya, di dalam banyak hal dalam hidup ini yang mash up gitu ya, yang mix up gitu ya. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang membuat orang hilang harap, putus harap gitu ya. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang membuat kehidupan kita bisa putus asa gitu ya. Tetapi kalau kita meraih di dalam janji Tuhan kepada setiap orang percaya bahwa telah disediakan untuk kita satu satu anugerah ya, satu anugerah, dan di dalam anugerah itu terkandung muatan ilahi gitu, dan muatan ilahi itu adalah sesuatu yang cukup untuk menolong, untuk menghibur, untuk membawa kita kepada garis akhir, garis finish. Dan bukan saja itu, bukan saja sampai ke garis finish, garis akhir, bukan saja itu, tetapi kita dapat melewatinya, melaluinya, dan menyelesaikannya dengan sempurna, dengan tak bercacat dan tak bercela. Dalam pandangannya Tuhan. Nah, itu yang kita ingin dan kita rindu sungguh-sungguh cari di dalam hidup ini gitu ya. Itu yang ingin dan kita rindu sungguh-sungguh alami di dalam hidup ini. Nah, untuk masuk ke dalam kebenaran itu, Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita selalu agung-agungkan dalam hidup ini, Tuhan yang kita selalu seruhkan kepada pikiran, kepada perasaan kita, kepada keinginan kita bahwa hai jiwaku, pujilah Tuhan, gitu. Akuilah Tuhan bahwa daripadanya janji-janji itu, penyertaannya, pertolongannya, topangannya, dan pembelaannya pasti engkau alami. Mari kita mengucap syukur kepada Dia, dan kita membawa persembahan kita malam hari. Tundukkan hati Bapak Ibu, dan mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam tahta kerajaan surga. Malam hari ini bukan malam yang biasa, bukan malam yang sama dengan malam sebelumnya. Tetapi lagi-lagi malam yang baru. Aku tahu surga tak terbatas dengan segala sesuatu yang memuaskan dahaga jiwa kami. Dahaga jiwa kami. Tuhan, betapa agung dan mulianya tempat Engkau bertahta. Betapa kusukai tempat kediaman-Mu. Ku hargai, ku sanjung, ku angkat tinggi kami semua di sini. Kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau membawa kami tembus masuk di dalam tempat kudus-Mu. Engkau yang mengelayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang membawa kami. Kami yang terlampau jauh dari kehidupan saleh dan sempurna. Kami yang terlampau jauh daripada keberkenanan kepadamu. Tetapi Tuhan, Engkau melihat hati dan tidak melihat apa yang di luar. Engkau membawa kami dengan seluruh korban penebusan di dalam anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Dan itu yang selalu setiap hari kami peringati di dalam hidup ini. Kami ingat supaya kami selalu senantiasa membawa kematian Yesus di dalam hidup kami, supaya kebangkitannya dapat kami nikmati di dalam tubuh kami, supaya kami Tuhan selalu merasakan, menikmati akan kelegaan dan ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Malam hari ini kami mau menikmati apa yang tersedia di meja perjamuan, yaitu segala sesuatu yang dapat memuaskan dahaga hati kami dan jiwa kami. Kepadamu kami datang, kepadamu kami berserah, kepadamu kami Tuhan menundukkan seluruh eksistensi hidup kami. Kami mau katakan satu-satunya yang kami andalkan adalah Tuhan. Satu-satunya yang kami perlukan adalah Yesus. Satu-satunya yang dapat melepaskan kami dari kehidupan yang
di bawah tekanan, di bawah sakit penyakit, di bawah penderitaan, kehidupan yang terus-menerus membuat kami di dalam kesesakan, kami tahu bahwa Yesuslah jawabannya. Dan untuk itu Tuhan, kami haus dan rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini adalah sungguh-sungguh membawa kami untuk menerima makanan yang memuaskan dahaga hati dan jiwa kami. Berfirmanlah, ya Bapa, kami sudah siap mendengarkannya. Biarlah setiap kata kalimat ini adalah kata hati Tuhan sendiri kepada kami, setiap kami yang mendengarkan. Jauhkan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami dari segala pencobaan. Dan Tuhan bimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Allah Roh Kudus ambil alih segala dimensi, ruang, waktu, dan jarak. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkannya. Semua roh yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Engkau roh-roh jahat, Engkau roh ilah zaman ini, aku perintahkan untuk tunduk kepada Yesus. Jauh dan lepas dari semua belenggu-belenggu yang Kau buat untuk anak-anak Allah, untuk orang-orang yang percaya. Aku perintahkan dalam nama Yesus, Engkau terlepas dan Engkau lepaskan dan biarkan anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman, makanan yang daripada surga sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu dan kami ambil kuasa ilahi untuk supaya di atasnya Engkau bekerja di dalam dan melalui kami. Dan inilah kami yang mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami siap mendengarkan. Saudara yang mengucap syukur, saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. 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 Haleluya. Terima kasih. Ya, ada waktu sekitar ya kalau bisa 20-30 menit aja ya depan kita kemudian itu sharing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu sekali selalu membawakan materi di mana ya berkasih-kasihan dengan Tuhan atau tinggal dengan diam dan tenang di dalam hadiratnya Tuhan. Karena itu yang membuat kita memiliki kelegaan yang tidak terbatas. Ya. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Ya, tidak ada yang dapat menggantikannya. Dan itulah memang yang Yesus katakan, ya marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia memang katakan begitu. Tetapi tentu saja banyak dari kita yang mengatakan bahwa bagaimana caranya begitu. Bagaimana mungkin, bagaimana dapat. Ya, kita rindu tetapi kita tidak dapat menemukan. Lebih dari itu kita tidak dapat menikmati. Rupanya caranya Tuhan itu memang ada begitu. Dan itulah cook. Memang ini cook. Cook ini adalah sesuatu yang benar-benar disengaja oleh Tuhan, diletakkan kepada apa? Kepada setiap kita manusia supaya apa? Setiap orang yang mau percaya dan mau mengikuti dia supaya apa? Supaya kita tidak liar, supaya kita tidak kemudian mengambil jalan kita sendiri. Kenapa dapat dan kenapa mungkin kita mengambil jalan kita sendiri? Karena apa? Karena itulah natur manusia. Karena itulah sinful nature. Daging ini terus membawa kita, dunia ini terus membawa kita kepada segala sesuatu yang tidak mengikuti jalannya Tuhan gitu. Dan daging kita ini adalah apa? Adalah orang dalam. Orang dalamnya dunia yang dipakai oleh iblis yang dapat bekerja sama dengan pribadi kita gitu untuk membawa kita untuk bersahabat dengan dunia ini. Dan itu artinya apa? Artinya dosa. Dalam zaman kasih karunia ini dikatakan artinya meleset dari Tuhan. Kalau kita meleset dari Tuhan, kita tidak mungkin menikmati, kita tidak mungkin menemukan gitu, kelegaan atau ketenangan di dalam Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau mengambil satu dimensi yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita rasakan, sudah sering kadang-kadang ya mungkin Bapak Ibu ada yang bilang kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dan waktu-waktu tertentu, tetapi saya mau bilang bahwa alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau ini menjadi apa? Menjadi mandatory atau sesuatu yang benar-benar apa? Sesuatu yang benar-benar kita selalu jadikan andalan. Kita menjadikan satu-satunya andalan gitu. Jadi kalau kita menemukan tempat gelap, ya, saya kasih kata-kata yang kita bisa mengerti gitu ya. Tempat gelap,
tempat yang tertekan gitu ya. Kita tahu cara untuk keluar dari situ. Ya, cara keluarnya adalah mencari andalan ini, dan andalan ini adalah ada tempat yang nyaman di dalam Tuhan. Gitu. Nah, malam hari ini saya mau ngangkat satu ayat dari Mazmur 42 gitu ya. Kita sudah sering dengar ini dan juga sering tahu lagunya kan, ada kan lagu seperti Rusa, Merindukan Sungaimu gitu ya. Kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 42 ya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan bahwa seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya, jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai. Gitu. Nah, jadi rusa merindukan sungai yang berair. Ada sungai yang nggak berair. Ada sungai yang kering, ya kan? Jadi artinya orang ke sungai itu bukan berarti datang untuk mandi di sini, bukan berarti datang untuk sesuatu tujuan yang lain, bukan nih. Ini rusa cari sungai yang berair itu, ya, karena di bagian yang kedua dikatakan jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah. Ya, dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dan ada kalimat tanya di situ. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seolah-olah ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa dalam musim kering hidup gitu ya, kerinduan itu sangat, dan kemudian kita bertanya kapan boleh, bila gitu ya. Kapan saya bisa datang melihat Allah? Nah, jadi ada satu kerinduan di dalam hati kita yang kemudian ingin menemukan Tuhan, ingin menikmati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu saya berkata seperti ini, itu ruang batin kita itu, ruang batin saya itu ya tidak punya ruang, tidak punya dimensi yang lain kecuali kelegaan. Gitu. Bukan berarti tidak ada kondisi lain yang perlu dipikirkan gitu ya, perlu dipertimbangkan, atau situasi lain yang kemudian menekan. Tidak berarti demikian juga. Tetapi bagaimana caranya supaya jiwa kita ini memiliki kemenangan gitu. Nah, kemenangan di atas hal-hal yang di luar dari batin kita. Nah, ada kunci yang ada 4 kata ya Bapak Ibu yang menarik di sini ya. Bagaimana supaya batin kita ini memiliki kemenangan itu? Meraih, menikmati. Kemenangan ini maksudnya apa sih? Ya, jiwaku, katanya apa? Dikatakan tadi, jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Nah, waktu dikatakan jiwaku haus kepada Allah, berarti kita merindukan Allah sungguh-sungguh. Dan caranya untuk benar-benar mendapat dari Allah satu kepenuhan itu dalam arti kelegaan di dalam diri kita, yaitu kemerdekaan di dalam jiwa kita, yaitu ketenangan dalam diri kita, yaitu kedamaian dalam. Jadi waktu kita menyanyi Tuhan sumber kekuatan, sumber penyembuhku, sumber pemulihku, ya. Kita punya orientasi yang kuat mengenai ada Allah yang menjadi pemberi kemerdekaan di dalam hidup kita. Nah, ada 4 kata yang menarik untuk bisa disusun secara rapi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bilang Allah itu yang memberikan kita kemerdekaan ya. Kalau ya kemerdekaan, maka kita berkata bahwa
Karena Allah itu, kenapa demikian? Kenapa bisa? Karena Allah itu adalah Allah yang kasih. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi ada love, ada kasih dari Allah yang kemudian membawa kita kepada satu keadaan. Nah, kasih gitu ya. Kasih di sini adalah kasih yang tidak yang punya bentuk, ya. Saya ulangi, kasih di sini adalah kasih yang mempunyai bentuk dan itu adalah kasih ilahi. Gitu. Karena banyak kasih yang tidak membawa kepada kemerdekaan. Ya, Bapak Ibu, contohnya kasih yang tidak membawa kepada kemerdekaan itu kasih eros. Salah satu contoh yang ekstrim aja. Ya kan? Rupanya kasih eros itu dalam banyak hal gitu ya, dalam banyak bentuk tidak membawa kepada akhir satu kemerdekaan kan. Bahkan membawa kepada, bisa jadi membawa kepada satu belenggu. Nah, satu belenggu. Dan bisa terbukti itu, Bapak Ibu bisa cerna sendiri gitu ya. Itu contohnya. Tapi kasih Allah itu adalah kasih yang membawa kepada kemerdekaan gitu. Nah, kasih yang seperti apa itu? Kata yang kedua dari kasih itu adalah kebenaran. Gitu. Jadi harus ada kasih dan harus ada kebenaran. Gitu. Dua kata yang nggak boleh dilepaskan. Gitu. Di dalam kasih harus ada kebenaran. Nggak bisa ada kasih yang tidak ada kebenarannya. Kalau demikian, maka dia tidak akan menuju kepada satu kemenangan. Tidak mungkin menuju kepada satu kemerdekaan, tidak mungkin menuju kepada satu kelegaan, nggak mungkin. Gitu. Hanya kasih yang di dalam kebenaran yang membawa kepada kemerdekaan itu. Nah, kata yang ketiga itu adalah ya, kasih yang di dalam kebenaran ini itu akan menimbulkan yang namanya trust, percaya. Ya, Bapak Ibu bisa mengurut-ngurut balik nanti itu. Ya, kenapa orang tidak percaya? Karena tidak benar. Kenapa orang tidak percaya? Karena kebenarannya itu tidak ikhlas, tidak tulus, tidak kasih. Gitu, ya. Ini adalah siasat jiwa. Ini adalah namanya bagaimana kita mengetahui kebenaran itu, ya. Ini adalah siasat jiwa. Jadi bagaimana orang bisa percaya? Itu harus ada kebenaran. Dan kebenaran yang apa? Kebenaran yang berdasarkan kasih. Gitu. Jadi di dalam kasih itu harus tidak lepas dari yang namanya kebenaran. Ya, jadi kasih yang benar, kasih yang mendatangkan kemenangan itu adalah kasih yang di dalam kebenaran. Gitu. Kasih yang tidak dalam kebenaran itu pasti pamrih, menuntut balas. Gitu. Dan Bapak Ibu tahu yang paling menuntut balas dalam hidup ini adalah iblis. Dia adalah pendakwa. Jadi Satan atau iblis itu arti secara dasarnya adalah pendakwa. Ya, jadi dia yang akan membuat bahwa kasih itu tidak tulus. Kasih itu tidak tulus. Nah, itulah kasih yang tidak benar. Itulah kasih yang tidak dalam truth. Jadi love and truth. Ya, kasih yang harus ada di dalam kebenaran. Nah, kasihnya harus di dalam kebenaran supaya tanpa pamrih, supaya tanpa balas gitu. Supaya tidak didakwa gitu kan? Tidak didakwa untuk dimintain pembalasan. Makanya Bapak Ibu kalau di dalam dunia ini ada mertua yang menaruh kasih kepada kalau mertua itu ya kepada mertua sama menantu. Saya sering lupa tuh. Nah, ya mertua kepada menantu. Itu kasihnya terbatas. Banyak orang saya dapat cerita ya awal-awalnya kasih mertua kepada menantu tuh biasanya biasanya tanda kutip nih, waduh kok baik banget orangnya. Ya gitu ya. Baik banget gitu. Sampai cerita ke orang sampai nangis-nangis, baik banget tuh orang gitu ya. Setelah itu 2-3 tahun kemudian dia datang dengan air mata yang sama, bukan beda air matanya, sama air matanya.
Cuman yang pertama air mata terharu, yang kedua air mata kesedihan. Dia datang, tak nyangka ya, tidak disangka. Tidak disangka. Kalau Tuhan sih udah nyangka, kamu aja yang belum gitu ya. Orang itu aja yang belum gitu. Tuhan udah tahu. Nah, itu kira-kira contohnya. Jadi kasih itu harus dalam kebenaran. Gitu. Ya, saya urut satu-satu. Jadi kasih itu harus di dalam kebenaran. Jadi kita ini itu dibangun oleh Tuhan di dalam framework yang benar gitu. Framework yang benar gitu. Bahwa kasih yang aku bawa ke dunia ini itu adalah kasih yang membawa kebenaran gitu. Kasih yang harus di dalam kebenaran gitu. Gitu. Jadi kasih yang harus selalu di dalam righteousness gitu ya. Jadi kebenaran. Itu harus. Nah, kebenaran itu apa? Yohanes berapa? 17 ayat 17. Firmanku adalah kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Nah, firmanku adalah kebenaran. Nah, di dalam dua pilar ini, kasih dan kebenaran, baru bisa terbangun yang namanya percaya. Coba Bapak Ibu renungkan. Ya. Hubungan kita dengan manusia, kalau tidak di atas kasih dan kebenaran, tidak mungkin percaya yang sejati itu dapat dibangun. Gitu. Makanya hubungan pernikahan itu bukan hanya cinta gitu. Kalau hanya cinta ya bisa bentuknya macam-macam gitu kan. Tetapi harus ada kebenarannya. Nah, kebenarannya itu artinya apa? Yaitu harus diikat gitu. Makanya kebenaran yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan mengenai kasih itu adalah yang menyatukan gitu, yang menguduskan gitu, yang apa? Kasih yang dipersatukan oleh Allah sendiri gitu ya. Kita coba lihat di situ. Jadi kenapa hubungan suami istri itu bisa saling percaya? Bukan kadang-kadang lagi ya. Harus memang diproyeksikan bahwa percaya suami istri itu hanya bisa terjadi karena apa? Karena di dalamnya mengandung kebenaran. Gitu. Kebenarannya apa? Bahwa Allah bekerja untuk membawa dua orang yang berbeda ini ya untuk tunduk kepada Kristus, dan di dalamnya itu Allah bekerja begitu. Di dalamnya ini Allah bekerja. Ya, di dalamnya ini Allah membangun satu hubungan, dan hubungan itu seperti representasi kehadiran hubungan Kristus dan orang-orang yang dikasihinya di bumi ini. Kebayang nggak itu? Ya, jadi menarik loh. Jadi rumah tangga yang syakinah, rumah tangga yang syakinah ya, orang rumah tangga yang harmonis gitu ya. Itu bukan sembarangan, itu rumah tangga yang bisa menjadi apa? Syiarnya Tuhan gitu di bumi ini mengenai apa? Bagaimana kasihnya Allah itu kepada umatnya manusia. Engkau adalah Allahku dan aku adalah umatmu gitu kan. Jadi itu menjadi penting. Nah, percaya yang timbul di hubungan suami istri itu hanya karena apa? Ada kasih dan ada kebenaran gitu. Nah, kita bisa ambil hal yang sama Bapak Ibu, bahwa percaya kita itu timbul atau bangkit itu karena apa? Itu didasari oleh kasih dan oleh kebenaran. Jadi tidak boleh ada kasih yang tidak dibungkus oleh kebenaran. Gitu. Ya, makanya ketika Allah bilang demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka katanya apa? Maka diberikannya kebenaran. Menarik ya? Diberikannya kebenaran, diberikannya anak tunggalnya gitu. Karena Kristus itulah sang kebenaran itu. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Itu. Nah, ini yang menarik. Nah, di atas dua itu kita pasti menjadi percaya. Waktu bicara percaya, kalau tidak di atas hal itu, kita goyang, kita goyah.
Kita goyah, bukan goyang. Kita goyah, kita tak berdasar, kita mudah digoncang gitu. Kita goyah dan kita mudah digoncang gitu. Kalau tidak atas dasar apa? Kasih dan dalam kebenaran. Nah, percaya kita akan semakin sempurna. Nah, di situ kesempurnaan percaya itu baru kita bisa berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, ya kan? Engkau Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Terus sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber alama. Kurang apa Bapak Ibu tiga itu? Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Di atas percaya yang dialasi oleh kasih dan kebenaran. Gitu. Nah, di dalam itu ya, kemudian pemazmur ini itu kan pengalaman gitu. Itu kan pengalaman jiwa gitu loh. Itu pengalaman, itu harus disadari bahwa itu adalah pengalaman. Ketika pengalaman ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidupnya, maka apa? Dia sungguh-sungguh melihat bahwa apa? Ya bahwa saya tidak mau kehilangan lagi gitu. Nggak mau kehilangan lagi suasana ini, situasi ini lagi. Tidak mau. Aku harus memilikinya ini selama hidupku dan untuk seutuhnya dan untuk selama-lamanya, ya, seutuhnya dan untuk selama-lamanya gitu. Nah, dia ingin menyampaikan itu kepada Allah ya. Jadi dikatakan di sini, jiwaku haus kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, ayat ini mau mengatakan sesuatu yang menjadi pesan kepada kita malam hari ini, bahwa kita harus punya perasaan yang kuat ingin berjumpa dengan Tuhan. Itu yang penting. Ya. Bapak, Ibu, kita kan sudah malam ke-193 ini, cukup lama ya, udah berapa kalau dibagi itu udah hampir ya, udah bulan ke-7 nih ya. Ya, saya ingin selalu membangkitkan kita, ya, iman kita untuk selalu punya perasaan yang kuat, ya, karena kita kan selalu pakai perasaan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya bilang ke anak saya dan istri tadi pagi bahwa coba bayangkan apa yang menjadi catatan terbaik gitu ya, catatan yang paling indah dalam hidupmu sehingga kamu bisa datang sama Tuhan gitu. Coba ingat apa the most favorite gitu. The most favorite, the most memorial. Apa yang paling diingat, yang paling kau senangi gitu di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Kita catat itu, benar-benar kita selalu. Nah, itu akan membangkitkan perasaan kita yang kuat untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Apapun situasinya. Apapun situasinya. Bapak Ibu nggak usah jelaskan ke kita gitu ya mengenai situasi hidup begini, udah banyak, ragamnya banyak. Dan kalau kita bilang kita di bawah kita di bawah, kita lagi di bawah, ada banyak orang yang jauh lebih di bawah dari hidup kita. Jauh lebih di bawah dari hidup kita. Jadi ini benar-benar membawa kita kepada unconditional. Jadi tidak bersyarat, tidak ada situasi khusus yang kemudian kita harus kemudian membawa kita untuk rindu kepada Tuhan. Ya, ini benar-benar situasi di mana karena kita punya momentum atau memori baik, memori yang kita selalu ingat mengenai Dia, maka kita punya perasaan yang kuat ingin berjumpa dengan Dia. Nah, memang itu harus, gitu ya. Memang itu harus. Kita harus miliki dan kita harus punya itu. Kalau kita nggak punya itu, maka kita nggak punya keinginan yang kuat. Udah pasti nggak punya keinginan yang kuat, ya kan? Tidak akan punya gitu. Kita harus selalu punya keinginan, kita harus punya memori yang indah mengenai Tuhan untuk punya keinginan yang kuat datang kepada Dia. Gitu. Itu yang kita angkat di dalam pikiran sadar kita gitu. Nah, caranya bagaimana? Saya coba buat ilustrasi ya Bapak Ibu. Mungkin ini ya Pak, mungkin Ibu Yolinda deh, Ibu Yolinda.
Bu Yolinda, di unmute aja. Apa yang membuat ibu khawatir? Apa yang paling membuat ibu khawatir? Kalau yang membuat saya khawatir itu saat ini ya, kalau tiba-tiba saya meninggal, jadi saya tidak bisa lagi bertemu dengan anak saya, apalagi mereka masih kecil-kecil. Jadi itu pikiran yang paling mengkhawatirkan buat saya. Dan itu terulang-ulang gitu ya. Iya, Lihat diulang. Kenapa bisa sampai begitu? Karena tiap hari lihat anak-anaknya ya. iya. Tiap hari lihat anaknya, terus anaknya belum bisa ini, belum bisa ini. Coba Dan anaknya udah bisa ini, tiba-tiba loh, kok dia bisa ciptakan uang ya? Oh, kok dia bisa, wah kok pintar banget ya? Kok dia nggak pernah sakit ya? Pasti ibu nggak khawatir. Malah sebaliknya, ibu khawatir dengan diri ibu gitu ya. iya, Coba bayangkan tuh situasi itu. Kenapa kita khawatir mengenai anak-anak itu? Ya karena mereka banyak keterbatasan. Dan itu diulang-ulang tiap hari bangun ulang. Terus kita merenung satu hari duduk di pojok kursi gitu ya. Sambil angkat kaki terus aduh bagaimana ya kalau tanpa aku ya mereka ini. Kan begitu. Ya kan? Nah, itu karena anaknya Bu Yolinda masih kecil-kecil. Sekarang kita tanya Pak Santun karena anaknya udah besar-besar. Pak Santun, kalau ditanya nih Pak, apa yang membuat hidup Bapak khawatir? Iya Pak, makasih Pak. Jadi sebenarnya Pak, jangan khawatir kata Tuhan kan, tidak Iya. khawatirlah kita. Ya, tapi memang kekhawatiran selama hidup ini memang ada seperti yang dibilang Ibu Yolanda tadi tentang gimana anak-anak kita gitu kan, gimana nanti keturunan kita gitu. Itu yang saya apakan Pak. Tapi percaya kemampuan kita tidak sanggup, tapi kok Tuhan cukupkan semua gitu kan ya. Itu luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir lagi saya Pak. Karena percaya ke Tuhan aja. Karena kita nggak mampu. Kok bisa ya gitu. Kadang umpamanya nanti ada anak dua belum menikah kan gimana ini nanti. Gimana gitu. Tapi kayak tadi kan karena situasi, saya baru ada mau pernikahan tadi di gereja KIP di Singamaraja Cimahi. Cuman sekedar udah janji nikah udah di berdoa firman Tuhan, kasih nasi bungkus kotak, udah selesai. Luar biasa, biasanya pesta mewah-mewah kan. Nah, tapi oh begini Tuhan ya. Tuhan juga jadi ada juga untungnya situasi begini. Jadi nanti juga pestanya tidak cuma diberkati aja hari tanggal 30 nanti hari Jumat. Udah selesai. Wah, luar biasa. Cuman saya lihat juga sebelumnya kemarin, aduh Tuhan, selesai hidup ini ada teman saya udah ke San Diego mau diberangkatkan gitu, udah meninggal, udah selesai itu Pak. Nah, gimana? Tapi udah tenang lah. Kalau dia memang diterima oleh Tuhan di rumah yang di bumi baru ya kan. Jadi kita udah tenang. Tapi semua selesai berakhir. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, harus selalu siap itu. Jadi kapanpun kita dipanggil Tuhan ya kita tenang aja. Tapi kadang kekhawatiran itu ada, kalau saya duluan gimana nih istri saya dengan anak saya, gimana sendiri. Kalau kami berdua, kalau cuma saya sendiri di rumah, sepi juga gitu kan. Nggak, umpamanya kalau istri nggak di rumah, wah sepi juga ya kalau siapa yang duluan nanti ini. Tapi tetap kita percaya kepada Tuhan, berikan waktu yang terbaik semua. Jadi kemampuan kita tidak bisa kita andalkan, tapi kita percaya Tuhan sediakan yang terbaik dan cukupkan semua. Makasih Pak En. Dan demikian juga kesehatan juga. Kadang khawatir kita kan kesehatan itu. Gimana nih kayak gini terus ini? Waduh, dibilang dokter ya mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin apa. Waduh Tuhan. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Pulihkan. Tuhan sembuhkan. Amin pikir saya. Jadi sekarang saya udah kuat Pak. Udah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak En. Dua-dua nih semua teman-teman. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yolinda, terima kasih Pak Santun. Nah, itu menarik ya. Bu Yolinda katakan bahwa khawatir itu muncul karena ya dia lihat anaknya dan dia lihat kan tiap hari dia lihat gitu. Nah, Pak Santun menambahkan dia khawatir juga bagaimana ya nanti istri saya gitu ya. Tadi anak, kemudian ada istri gitu ya. Nah, anak juga belum nikah. Nah, itu sampai tuh kebayangan karena anaknya udah gede.
Gitu. Pasti Pak Yolinda nggak pernah mikirin, ya gimana nanti anak saya belum nikah, belum, wong anaknya masih pada kecil, ya kan? Nah, itu kebayang karena itu yang dilihat tiap hari. Nah, pikiran kita itu, ya. Nah, kemudian anaknya udah besar gitu ya. Nanti gimana ya kalau nikah gimana kalau saya meninggal belum menikah, terus kalau saya meninggal gimana istri saya gitu ya. Nah, jadi kekhawatiran itu muncul gitu kan. Nah, tetapi sudah sedikit sepintas tadi itu disinggung sama Pak Santun. Tapi kan gitu. Tapi kan kita ingat Tuhan. Okay? Kita ingat Tuhan gitu ya. Kita percayakan kepada Tuhan gitu kan. Itu kan menarik tuh kata-kata itu. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah kekhawatiran itu timbul karena hal-hal yang ada di dalam alam sadar kita itu terbangun dengan apa? Dengan segala sesuatu yang negatif. Itu. Bagaimana kalau karena keterbatasan ini, bagaimana kalau ini anak saya belum bisa ini, anak saya belum bisa ini gitu ya. Anak saya belum nikah, istri saya sendiri gitu ya. Nah, padahal kalau semua jawaban itu, semua pertanyaan itu kita kasih jawaban bahwa kan ada Tuhan. Kan ada Tuhan yang ini, kan ada Tuhan. Jawab aja, kan ada Tuhan. Kan Tuhan jauh lebih besar dari semua kekhawatiran saya. Kan Tuhan juga penyedianya, bukan saya yang penyedianya. Bukan saya ya kan yang kan ada Tuhan. Kasih kan nggak ada lagi yang kasih mereka. Emang kasih saya lebih mantap dari kasihnya dibanding dengan kasihnya Tuhan kepada mereka. Gitu kan? Kira-kira begitu kan? Nah, kenapa kita nggak bangun dan pindahkan itu ke apa? Ke arah yang positif gitu. Nah, bagaimana itu maksud saya? Itu adalah seperti pemazmur ini gitu. Kita selalu punya perasaan yang kuat untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, gitu. Dengan cara apa? Banyak kan dengan caranya itu, gitu ya. Tapi cara yang terbaik adalah ya datanglah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran, gitu. Ya. Datanglah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita datang di dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan. Ya, hal itu sangat dapat terbukti dari apa? Dengan apa? Katanya menyerahkan nyawa kita kalau dalam Yohanes 3, 1 Yohanes 3 itu sebenarnya kalau kita lihat itu dibilang lifetime gitu. Jadi dalam hidup kita, waktu di dalam hidup kita menyerahkannya ya jangan jauh-jauh Bapak Ibu dalam 1 kali 24 jam hari ini berapa lama kita dengan Tuhan. Itu bisa memberi indikasi salah satunya seberapa kuat perasaan kita kepada Tuhan kan gitu. Kan itu gak mudah kan gitu ya. Tiba-tiba kita lagi misalnya ini lagi nggak ada apa yang dikerjakan gitu. Apakah kita berpikir saya mau duduk-duduk di sudut sana, kemudian saya sambil minum teh, minum kopi, kemudian buka Alkitab, baca atau buka Facebook, YouTube, dengar khotbah gitu ya. Apakah itu yang menjadi habits atau kebiasaan kita ya, untuk apa? Untuk mengisi waktu-waktu itu. Nah, itu kan bisa menjadi apa? Menjadi ilustrasi dari perasaan kita yang kuat. Gitu. Nah, hal itu jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Karena seperti kita membangun kekhawatiran di sisi lain, maka di sisi ini juga sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita menumpuk hal itu dalam hidup ini, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, maka yang timbul adalah apa? Yang timbul adalah kita menjadi sangat memorial atau selalu mengingat, selalu merindukan ingatan itu dan ingin mengulanginya lagi. Jadi khawatir adalah mengulang-ulang hal-hal yang terbatas dalam hidup kita, membuat kita khawatir. Tetapi apa? Tetapi waktu kita mengulang-ulang, waktu-waktu indah, waktu-waktu nyaman bersama Tuhan, maka itu akan menjadi memori yang sangat positif di dalam hidup kita. Nah, disitulah kita bisa berkata, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Ya. Lebih dari emas dan para penjaga Mengharap fajar pagi, begitu juga hatiku
begitu rindu hatiku mendekat padamu. Alangkah Lama kasih meliputi hidupku. hidupku. tenanglah jiwaku. Ya itu. Nah, itu saya selalu saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu, nggak pernah berhenti gitu ya, bahwa membangun memori nyaman dengan Tuhan ini itu harus menjadi kapitalisasi. Saya ulangin pakai kata-kata itu ya. Harus menjadi kapitalisasi, artinya harus menjadi sesuatu yang kita sengaja dan kita bangun menjadi harta gitu di dalam hidup kita. Kalau harta ini, nah inilah yang dikatakan firman Tuhan menyimpan harta di surga, gitu. Itu mengumpulkan harta di surga ini, gitu ya. Ya. Apalagi gitu ya. Ada orang yang bilang, oh kita membagi kasih kepada orang lain gitu. Nah, kasih yang tidak dalam kebenaran itu sudah pasti bukan harta yang disimpan di surga, udah pasti. Gitu. Karena apa? Di luar Yesus banyak orang yang berbuat baik, gitu ya. Tapi yang dicatat oleh malaikat surga itu adalah hal-hal yang dibangun di dalam kebenaran. Itu kebenaran. Kebenarannya apa ya? Kebenaran yang timbul dari hatinya Allah sendiri. Apa yang menjadi getar-getarnya hatinya Yesus? Gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui getaran hati Yesus? Ya kita selalu datang kepada Dia, ya. Ya, selalu datang kepada Dia. Di dalam apa? Kehausan dan kerinduan dengan sangat kepada Dia. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Nah, itu pemazmur gitu, memberikan kepada kita satu ungkapan atau manifestasi gitu ya, ekspresi gitu ya, ekspresi mengenai bahwa betapa Dia ingini pelataran-pelataran Tuhan itu. Kita baca ya ayatnya ya. Itu ada ayatnya. Mazmur 84 ayat 2. Jiwaku hancur. Wah, Bapak Ibu bisa apa ya? Bisa magnify gitu ya. Kata-kata ini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi dia katakan hatiku hancur. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pernah Bapak Ibu hatinya hancur? Coba ya, ada nggak yang mau sharing pernah hatinya hancur? Bu Yolina pernah hatinya hancur, Bu? Waktu masih muda ya, Bu ya. Berkeping-keping nggak, Bu? Nah, kan gitu kira-kira pertanyaannya ya. Nah, ya coba. Itu yang saya bilang. Ini benar-benar meraih seluruh keberadaan jiwa kita. Karena jiwa ini menjadi pusat memutuskan gitu loh. Keputusan jiwa ini diantara keinginan-keinginan kita tiap hari dan kemudian apa? Kerinduan daripada Allah di dalam roh kita. Ada hati nurani yang selalu berbisik. Ya, ini selalu kan berbisik gitu ya mengenai perbuatan-perbuatan yang benar begitu ya, yang kudus, yang menyenangkan Tuhan. Sementara keinginan-keinginan daging adalah apa? Selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Pasti selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, apalagi gitu ya, kalau ada orang luar yaitu iblis ini yang kemudian apa? Bersahabat dengan keinginan-keinginan ini, itu berbahaya. Itu akan menyeret kita. Nah, jiwa menjadi apa? Menjadi tempat di mana kita memutuskan selalu. Nah, bagaimana supaya dia memutuskan sesuatu yang selalu menyenangkan hati Tuhan? Nah, caranya cuma satu. Selalu memiliki pengalaman yang rindu mengenai Tuhan. Nah, bukan cuma pengalaman, dia bilang jiwaku hancur gitu. Kenapa jiwanya hancur? Kenapa jiwanya hancur? Kalau kita pernah ingat ya, Bapak Ibu ada yang pernah pacaran walaupun sudah 20-30 tahun yang lalu pasti masih ingat ya. Jiwanya bisa hancur loh. Aduh. Ini hancur kan? Saya masih merasakan kadang-kadang, oh ya ada juga yang hancur gitu ya. Nah, hancur. Nah, keadaan-keadaan seperti itu kita bisa nggak melihat itu ya, bahwa kita sampai rindu
jiwa kita itu rindu kepada Tuhan itu karena apa? Jiwa kita itu hancur merindukan Tuhan, merindukan, dikatakan tadi, merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pelataran-pelataran Tuhan itu artinya di mana Tuhan sedang selalu jalan-jalan. Bapak Ibu kalau di pelataran tidur nggak? Nggak ya Bu ya, Bapak ya. Di pelataran kita pernah tidur di pelataran? Nggak ya. Nggak ya, nggak minum kopi dan makan di pelataran, nggak ya. Gitu ya. Di pelataran itu ya kita jalan-jalan di pelataran, nah, gitu. Jadi sampai pemazmur itu merindukan pelataran di mana Tuhan tuh selalu sedang santai gitu loh, gitu ya, sedang santai. Aku rindukan pelataran. Nah, bangun situasi gitu, bangun keadaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya tidak berlama-lama di situ ya, tetapi itu saya ingin membuat kita punya memori dengan itu. Karena itulah yang menjadi kekuatan. Milikilah waktu, catatan waktu bersama Tuhan gitu. Saya bilangin anak-anak saya bilang, apa di dalam hidupmu gitu ya, yang kira-kira bagi Tuhan itu sangat berharga. Apa di dalam hidupmu yang bagi Tuhan itu sangat berharga. What was the most gitu, favorable, moment gitu ya in your life for God gitu. Apa yang paling memorial, yang paling diingat Tuhan gitu di dalam hidup kita. Itu saya. Jadi itu membawa kita kan kepada perasaan yang kuat mengenai Dia gitu. Memang harus dibangun dari situ. Nah, itulah yang membuat Daud menjadi berkenan di hadapan Allah. Itu yang membuat Daud Allah terkesimak gitu ya dengan Dia gitu ya. Ya itu ada hati yang benar-benar jiwa yang hancur gitu. Nah, bagi kita orang-orang percaya Bapak Ibu, percaya artinya orang-orang yang ditebus melalui darah Kristus, yaitu maksud saya orang-orang yang menerima anugerah gitu ya, kasih karunia Allah, ini menjadi sangat berbeda bahkan gitu. Ada sesuatu yang jauh melampaui, yang jauh melebihi ekspresi pemazmur ini gitu ya. Sambil kira-kira 5 menit lagi ya. Ada sesuatu, coba Bapak Ibu perhatikan ini. Apa bedanya kita pemazmur ini dengan kita? Pertama kita dituntut dengan jauh lebih banyak karena kasih yang datang kepada kita itu melampaui ekspresi kasih yang sampai kepada kita itu adalah bayarannya mahal gitu, mahal. Sehingga tempat kita pun potensinya itu tinggi gitu. Potensinya itu adalah sesuatu yang tinggi. Tinggi itu artinya bersama-sama dengan Kristus ya. Wahyu 12 mencatat ya bahwa duduk bersama-sama dengan Dia di tahtanya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang jauh lebih melampaui itu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 ya, mari kita baca ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, kita baca sama-sama ya. Iya. Dikatakan begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Ya. Pemazmur nggak berani berkata begini. Nggak ada ayat dalam seluruh nabi gitu ya, imam gitu ya, utusan-utusan gitu ya, hakim-hakim. Nggak ada yang berani berkata begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi ini dikatakan oleh orang yang sudah melihat bahwa Yesus telah datang dan memberikan kasih yang tak terbatas yang telah menebus mereka dari kehidupan mereka yang sia-sia itu. Nah, tetapi kata selanjutnya kemudian kita ikutan Bapak Ibu ya. Bukan hanya kepadaku gitu ya, melainkan juga kepada, jadi ini Paulus yang berkata ya, bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada siapa? Kepada kita, yaitu semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kepada orang yang merindukan kedatangannya. Oh ya.
Jadi ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Kalau tadi dikatakan itu lagunya, engkaulah satu-satunya yang kuandalkan, yang kupercaya ya. Itu berkata bahwa karena engkau sumber kekuatan dan sumber pengharapan, ada pengharapan. Gitu. Kalau pemazmur, pengharapan bahwa Mesias akan datang. Akan ada juru selamat yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan. Begitu kan? Saudara dan saya minta bukan minta ampun ya, maksudnya betapa bahagianya begitu loh. Betapa bahagianya karena kita itu malah berada dalam situasi kita sedang punya pengharapan bahwa akan ada kedatangan Yesus dan kita akan menyongsong dia di awan-awan, di angkasa untuk menggelar yang namanya perjamuan anak domba. Gitu ya. Dia akan tahta pengadilan Kristus. Itu pengharapan yang luar biasa. Jadi mari kita mengambil jauh melampaui bagian hanya sekedar perasaan yang kuat mengenai Tuhan, tapi melampaui jauh lebih dari sekedar perasaan itu adalah yaitu adalah apa? Yaitu ada pengharapan ilahi mengenai Dia akan datang. Dan kita akan menyambutnya di angkasa. Tidak di sini, tidak di bumi yang penuh dengan ya, ketidakkudusan gitu ya. Kejahatan gitu ya. Tapi di angkasa, di satu tempat, itu pasti tempat yang nyaman, ya. Tempat yang nyaman atau samayim. Nah, itu ada satu kerinduan yang luar biasa di situ kan. Nah, ini kerinduan ini membawa kita kepada apa? Kepada ketenangan Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang saya jelaskan ini barusan itu adalah proses yang dibilang belajarlah daripadaku. Belajarlah daripadaku ya. Pikulah kuku yang kuberikan kepadamu. Kira-kira itu lebih jelasnya gitu ya. Yang Matius 11 ayat 29. Pikulah kuknya Tuhan yang diberikan kepada kita gitu ya. Dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada. Nah, belajaran yang diberikan kepada kita malam hari ini itu adalah rindukanlah Tuhan dengan perasaan yang kuat itu. Bahkan melampaui itu, harapkanlah Dia. Gitu. Harapkanlah Dia. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Itu pengharapan untuk menantikan kedatangannya. Gitu. Pengharapan untuk menantikan kedatangannya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Ibrani ya. Ibrani 11 ayat 16 berkata begini. Tetapi sekarang, sama ya dengan sebelumnya ya. Sekarang telah tersedia bagiku. Tetapi sekarang, gitu ya. Tetapi sekarang, karena mereka apa? Merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh melebihi hanya sekedar perasaan yang kuat. Tetapi kita benar-benar menantikan satu tanah air surgawi. Ya, ini besok ini ada tawaran untuk membuat, ada sekarang Bapak Ibu ya isi paspor ya, membuat paspor dengan mudah gitu ya. Jadi kita didatangi untuk buat paspor Bapak Ibu ya. Nah, saya bayangkan kayaknya ada satu hari nanti di mana kita didatangi kali gitu ya, untuk buat KTP surga ya. Gitu ya Bapak Ibu, bayangkan begitulah ya. Kita satu hari datang untuk dibuatin kartu kependudukan atau kewarganegaraan surga gitu ya. Itu kan paspor itu artinya apa? Bapak Ibu bisa pergi ke negara lain walaupun Bapak Ibu bukan warga negara orang lain kan gitu kan. Paspor kan gitu. Bisa bisa masuk kan gitu. Tanpa itu Bapak Ibu nggak bisa kan? Nggak bisa kan gitu. Nah, ada memang beberapa negara yang masih mempersyaratkan visa. Tapi ada banyak negara yang sudah tidak lagi gitu ya. Oke, nah jadi bagi kita orang-orang percaya itu harus menjadi benar-benar apa? Menjadi benar-benar gaya hidup, irama hidup bahwa apa? Kita harus selalu mengingat bahwa kita akan pulang. Kita merindukan tanah air surgawi itu. Kita merindukan bahwa kita akan bertemu, akan menantikan kedatangannya. Itu yang menjadi pengharapan kita. Itu yang menjadi pemuas dahaga kita. Nah,
ada 2 poin terakhir yang saya ingin selipkan saja Bapak Ibu. Kalau nih ya, kalau Bapak Ibu bisa introspeksi sendiri ya. Saya tidak perlu ini introspeksi sendiri. Dan itu saya coba exercise dalam hidup saya bahwa orang yang tidak punya kehausan yang kuat dengan Allah gitu ya. Yang tidak punya perasaan yang kuat dengan Allah, merindukan Allah gitu, merindukan kedatangannya, merindukan tanah air surgawi, beda ya. Merindukan kedatangannya dan kemudian merindukan tanah air surgawi itu ada 2 hal. Pertama, itu kalau tidak demikian, orang-orang demikian akan mudah berbuat dosa. Mudah gitu. Kenapa bisa mudah berbuat dosa? Karena apa? Karena kenikmatannya dia itu adalah kenikmatan yang lain. Gitu, yang lain, yang bukan itu, yang bukan Tuhan, kerinduannya bukan Tuhan, tapi hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain itu misalnya apa, yang lahiriah gitu, makanan, gitu kan, seks, gitu, harta, seks itu percabulan, perzinahan, gitu ya, ada harta, gitu ya, itu hal-hal batin ada juga loh, hal-hal batin, merasa dihormati, gitu. Bahagia contoh gini. Bahagia itu contoh begini. Orang-orang yang membangun hidup hanya berhenti pada keluarganya bahagia. Gitu. Saya ulangin ya. Orang-orang yang hidup yang hanya berhenti pada keluarganya bahagia. Gitu. Itu pasti bahagianya terbatas. Terbatas. Ya, mungkin akan bahagia ketika anak itu gitu ya, ditimang-timang gitu ya, masih dari bayi gitu ya, karena dia nggak berat, karena apa, babysitternya, saya karena mengalami itu Bapak Ibu, pernah kami ya di rumah tuh babysitter tuh 3, pembantu 5, total 10 orang Bapak Ibu, ada ya, bisa ya, rupanya bisa kan gitu, tapi terbatas ya, itu contoh loh, contoh. Nah, kebahagiaan kalau kebahagiaannya sampai di situ saja terbatas. Karena apa? Satu hari nanti anak-anak itu kemudian dewasa, kemudian menikah dan pergi dari rumah, tinggal di rumahnya sendiri. Setelah itu apa? Selesai dong, gitu. Kemudian menjadi tua begitu ya. Mau sekelas apapun babysitternya, mau yang paling kelas senior kan tetap aja terbatas. Kebahagiaan itu menjadi terbatas kan? Begitu. Nah, di dalam kebahagiaan seperti itu tetap mudah orang berbuat dosa kan, meleset dari situ. Ada bisa, ya sudah nggak ada, wah akhirnya suami udah pergi punya acara lain, istri udah punya acara lain, gitu ya, banyak arisan, kan ada arisan orang yang suami-suami juga ada arisan kan, istri-istri ada arisan gitu. Wah udah mulai, wah jangan, aduh Bapak Ibu jangan salah, orang yang umurnya 50 tahun aja masih, aduh itu yang saya bilang. Umurnya udah di atas 50, ini ada saksinya di sini. Umurnya udah di atas 50, masih pacaran. Aduh saya bilang, apalagi lah yang dipacarin itu kalau umur di atas 50 ya. Ada bonceng-boncengan. Masih gini-gini Bapak Ibu. Aduh, saya bilang, ini kurang. Terlambat puber. Aduh, itu benar-benar. Nah, terlambat puber itu kayaknya. Dan itu tahu nggak? Itu hamba Tuhan. Orangnya sekolah teologi, dia pernah bilangin tuh. Ini orang jelasin firman nggak sekolah teologi ya. Nah sekarang dia sekolah teologi malah dia lawan tuh firman. Dia tinggalin suaminya. Dia pergi nikah sama hamba Tuhan. Masya Allah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Benar-benar kebayang. Nah itu artinya begini. Kalau kita tidak datang di dalam anapauso perhentiannya Tuhan, berhenti dalam Tuhan, itu jangan dianggap enteng, jangan dia sepele itu terjadi. Kan dia belum pernah nyampe di dalam peristirahatan dengan Tuhan. Yang menjadikan dia kerinduannya hanyalah Tuhan. Jadi itu mudah berbuat dosa, bahkan sampai kayak gitu loh. Apalagi kalau orientasinya masih uang, harta, kehormatan, ya itu nggak usah dibahas lagi ya, itu udah gamblang lagi dia. Nah, yang kedua, terakhir ini ya, jadi orang-orang yang belum punya pengalaman, kerinduan dengan Tuhan, beristirahat dalam Tuhan,
Dia memiliki kelegaan seperti yang kemarinnya Pak Willy bilang, yang pemazmur bilang, Daud bilang, engkau adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya, I shall not want. Tidak ada lagi yang kuingini. Nah, kalau belum begitu, ada catatan kaki ini. Tidak mungkin orang itu hidup kudus. Tidak mungkin hidup suci. Karena hidup kudus itu artinya dipisahkan dari persahabatan dengan dunia ini. Tidak mungkin gitu. Kalau dia belum beristirahat di dalam Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya gitu, ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita beristirahat di dalam Tuhan, maka yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi harta hidup kita, inilah Bapak Ibu. Kita kayaknya tenang gitu berjalan dalam hidup ini, walaupun orang melihatnya kita itu goncang gitu ya. Tapi dalam hati kita itu kita punya fondasi yang kuat. Bapak Ibu kan pernah lihat itu ya, roller coaster, ya, roller coaster. Pernah roller coaster kan? Waduh, kalau lihat pernah naik roller coaster nggak? Saya belum berani naik roller coaster. Ya, itu kan wah gitu, orang lihatnya, aduh takut gitu ya. Padahal orang-orang yang menikmatinya Bapak Ibu, ya dia diam aja. Kenapa? Karena dia tahu itu kokoh gitu. Kokoh itunya, tulang-tulangnya itu kokoh, mengikat pada pasak bumi gitu. Gitu. Ya kan? Itu kira-kira keadaannya. Kita di dalam situasi di mana orang melihat kita goncang, gitu, kita malah kokoh di dalam iramanya Tuhan itu. Nah, iramanya Tuhan tuh ya oke, nanti kita bisa bahas lagi tuh ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sambil interaktif aja tadi ya. Ada mungkin yang mau sharing mengenai hal ini? Silakan. Ada? Ini ada kata-kata mutiara nih dari Pak Pendeta Ujang ya. Kita tidak perlu emas atau perak agar bahagia. Bahkan kita tidak perlu kesehatan agar bahagia. Hanya dengan mengenal dan merasakan kasih Allah, maka sukacita akan memancar bagi kita dan akan mengalami sukacita terbesar, yaitu kepuasan. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Ujang. Saya posting di Facebook ya Pak. Ya silakan teman-teman yang mau sharing. Bu Yolinda, Ibu dapat sesuatu nggak dari firman itu? Kenapa Pak Hen? Kurang dengar. Iya, dengan firman itu sudah mudah-mudahan menjadi berbeda ya paradigmanya mengenai kekhawatiran mengenai anak-anak kan? Iya. Iya ya. Harus merasakan Tuhan supaya tidak merasa khawatir lagi. Iya betul, luar biasa. Iya itu. Ya. Karena setinggi-tingginya kekhawatiran kita juga tak mampu menjaga mereka kan? Nggak mampu. Anak saya 5 Bu, jadi ya ekstra keras kalau saya mau jagain, ya udah saya lepaskan aja ke dalam tangan Tuhan kan. Selesai. Rupanya itu adalah cara yang terbaik dan yang paling benar. Ada? Oh, Bu Flora. Shalom Bu Flora, shalom. Shalom Pak Hen. Shalom. Pak Saud, shalom. Bu Sheni, shalom. Saya mau share Pak Hen. Ya, silakan Bu. Bu Flora silakan.
ya mendengar firman hari ini eh, ini kesaksian saya baru banget terjadi sama saya kemarin tepatnya. Jadi kalau tadi ada statement yang menguatkan kita bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, Tuhan pengharapan kita, dan Tuhan kedamaian kita, itu saya konfirmasikan kemarin terjadi sebagai penguat hidup saya lagi ya. Kemarin itu saya membuat keputusan untuk akhirnya resign setelah Bersorak. Waduh. ikut senang Oh ya iya? Pak. Ikut senang ya Pak ya. Sama saya juga senang. Bapak, Ibu akan ketemu Tuhan lebih dekat lagi. Ya, puji Tuhan. Benar Pak, jadi benar. Saya kerja di perusahaan saya ini 13 tahun. Nah, ini bisa buat referensi juga nih buat Bapak Ibu di sini yang bekerja ya. Saya ini orang kerja pakai hati. Saya kerja dengan totalitas, dedikasi, etos, dan apa saudara-saudaranya itulah ya, yang maksimal gitu. Dan kalau tadi Pak Hens bilang bahwa kita itu harus ada dalam kebenaran, itu yang saya lakukan juga dalam pekerjaan saya. Jadi apapun tuntutan pekerjaan, itu saya lakukan dalam kebenaran. Cuma ya puji Tuhan mungkin makin kesini saya makin dimatangkan, yang pasti saya semakin merasakan ya hal yang kita lakukan dengan benar ini ya baik gitu. Tapi ternyata itu akhirnya kurang karena saya pengen lebih. Saya udah punya tuntutan jadi jiwa saya sudah menuntut untuk punya kedamaian yang lebih dari ini gitu. Itu luar biasa. Jadi nggak cuma kerja bagus, kerja jadi faedah, jadi barokah gitu ya buat bawahan-bawahan saya gitu. Ternyata itu nggak cukup, harus bisa lebih. Nggak cukup kelas tetangga ya, Bu? Iya, ini harus skala akhirat kan. Bener-bener. Kalau yang sekarang kita lakukan ini, yang saya lakukan kemarin ini masih skala perusahaan saya aja lah, skala nasional nih perusahaan saya nih. Jadi kinerja saya juga bisa dipakai untuk skala nasional, tapi berhubung sekarang targetnya skala akhirat ya, jadi lain ya, orientasinya lain. Kalau dibilang, tadi saya dengar juga kekhawatiran Bu Yolinda. Yang Ibu Yolinda khawatirkan itu saya pernah rasakan. Pastinya sampai saya rasa sekarang juga tentunya ada ya. Tapi ternyata gini, dulu kalau saya ingat-ingat lagi nih, dulu waktu saya kerja zaman dulu nih sebelum perusahaan yang ini, saya juga mengalami yang namanya masalah lah di pekerjaan ya. Mengalami masalah. Kalau di-compare sama orang, testimoni orang bilang masalah saya cukup berat nih. Maksudnya beban pekerjaan saya cukup berat. Dulu itu rasanya saya pontang-panting loh. Bisa bertahan di sebuah pekerjaan gitu ya. Mungkin karena posisi tuntutan gitu ya. Nah, di perusahaan yang sekarang ini saya kerja, ternyata yang saya hadapin lebih berat lagi. Tapi kok sekarang saya merasa bahwa daya tahan saya untuk melewati itu jauh lebih besar. Jadi sebenarnya bukan masalahnya itu besar atau kecil, tapi bagaimana daya tahan kita, bagaimana persiapan kita, ya kalau versi saya bagaimana bala tentara perang kita ini lebih kuat dibandingin yang dulu. Mau perangnya kecil kalau kita sendiri, modar juga kan. Mau perangnya besar, kalau bala di belakang kita ini juga ribuan laksa ya cetek juga gitu. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Tapi ya jelas saya tidak bicara bahwa di belakang saya ada ribuan pasukan tukang parkir yang banyak, bukan ya. Cukup Tuhan. Cukup satu Tuhan gitu. Jadi memang Tuhan itu harus jadi pengharapan kita, harus jadi kekuatan kita karena memang satu-satunya yang bisa ngasih kedamaian yang simultan, kedamaian yang menjanjikan itu ya memang cuma Tuhan. Kalau dibilang keluarga, saudara, cinta kasih dari orang tua, itu adalah kebahagiaan dan kedamaian betul. Tapi itu kan ada masanya. Gitu. Ya itu justru selesai pada saat urusan kita di sini juga selesai. Sedangkan yang abadi kan bukan di sini. Yang abadi kan yang nanti gitu. Jadi memang kita harus cari pegangan yang di dunia keabadian itu gitu. Jadi puji Tuhan
eh, ya puji Tuhan kemarin saya bisa membuat keputusan itu. Perusahaan saya kaget, terus mulailah negosiasi, tapi saya bilang tidak. Ya tapi saya juga nggak mau sompral ya, saya nggak tahu juga apa yang terjadi besok. Yang pasti saya harus selalu bawa doa, harus minta petunjuk Tuhan. Saya itu ngefans sama Daud ya. Daud itu tiap mau ngapain aja nanya sama Tuhan. Mau perang nggak ya hari ini? Nanya sama Tuhan. Tuhan, saya ke kota itu nggak ya? Dia nanya sama Tuhan. Tuhan nggak jawab dia nunggu jawaban gitu. Jadi saya ngefans sama Daud ya, bagaimana dia punya kedekatan yang sangat-sangat tergantung, percaya, tapi ya itu menyelamatkan dia gitu. Gitu. Jadi ya balik lagi sama statement tadi bahwa Tuhan itu memang harus jadi perhentian terakhir kita karena dia adalah kekuatan, dia adalah pengharapan, dia adalah kedamaian kita, itu benar. Hidup nggak ada pengharapan itu memang mati aja deh lu gitu ya Pak ya, istilahnya gitu. Betul. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Flora. Tadi ada kata yang agak ini saya tangkap ya, saya bukan mau sesumbar, saya juga belum tahu hari esok. Tadi pagi kami menyanyi lagu ini. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Jadi lama kita nyanyi itu. Kita bilang ya, sebab Yesus hidup, mimpi yang kamu belum tahu hari ini, besok jangan pernah khawatir, nggak usah cemas karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Yesus hidup, maka masa depanmu ada, mimpi-mimpimu ada, gitu. Karena Yesus hidup, ya. Jadi tidak perlu tahu seperti Abraham kemana Tuhan, enggak. Kalau Allah yang ajak, ayo jalan, kan? Mau di tengah jalan, ya udah nggak perlu bertanya gitu. Jadi saya bilangin mereka, apapun hari ini kita terbatas, banyak terbatas kan, gitu. Di dalam sekolah, di dalam kuliah saya ceritain. Tapi sebab Yesus hidup, ada hari esok, gitu. Ya, jadi pengharapan kita malah pastinya itu harus di dalam Tuhan. Makanya benar kalau kadang-kadang kita memangkas segala sesuatu dan kemudian hanya Tuhan yang tersisa, kau pasti menemukan Tuhan yang sejati. Dan berkata, engkaulah kebahagiaanku. Engkaulah cukup bagiku. Sebenarnya dalam posisi begitu, kemudian kita bisa benar-benar bilang begitu. Dan saya pernah dalam posisi itu. Bapak Ibu tahu nggak? Ini saya sedikit saja, bukan. Tapi Tuhan sih bilang beberapa kali jangan cerita mengenai itu. Tapi jadi saya nggak boleh cerita. Saya nggak boleh cerita. Gitu ya. Jadi saya nggak boleh cerita karena ini masalahnya seolah-olah itu kebutuhan dunia gitu ya. Jadi saya nggak mau. Tuhan tuh bilang jangan cerita karena orang nggak boleh terproyeksi lain gitu. Cukup bahwa Allah itu hidup, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang kepadanya kita bisa berharap dan kita tidak pernah dikecewakan oleh Dia. Beri reaction dengan keputusannya Bu Flora. Ya. Sebenarnya kalau mau ini teknis ya, teman-teman yang kerja juga, apalagi yang masih usia saya gitu kan, yang masih punya kalkulasi anak sekolahnya masih panjang gitu kan, tabungan belum banyak gitu. Logikanya ya, gaji saya kan lumayan juga nih teman-teman ya, bisa buat foya-foya gitu bulan-bulan. Ya tapi ternyata udah bukan itu yang diinginkan gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, gaji segini juga belum tentu juga nanti dapat lagi kalau kerja atau beraktivitas lain gitu. Tapi itu benar, ya hebatnya ya, kok saya jadi nggak berpikir bahwa itu sesuatu yang penting. Itu bagus. Gitu. Saya berpikir bahwa bukan itu yang penting. Yang penting itu ya lakukan apa yang hatimu suruh. Ya jelas dong hati kita yang suruh kan pasti Roh Kudus yang membimbing kita ya. Lakukan, setelah itu ya semuanya kan pasti akan dicukupkan. Bukannya nyari sengsara, bukan ya gitu. Mungkin di mata bos-bos saya juga rada konyol nih. Tapi memang saya juga tidak menjelaskan panjang kali lebar sih. Saya pikir nggak perlu juga saya menjelaskan panjang kali lebar, malah saya sampai khotbahin mereka yang nggak perlu juga. Ya,
Tapi ya dengan saya membuat satu keputusan dan mungkin suatu hari nanti mereka juga bisa Mengambil keputusan yang sama. entah mereka lihat efeknya apa terus mereka berpikir terinspirasi, ya nggak tahu juga ya semoga, tapi kalau nggak terinspirasi ya nggak masalah juga, ya silahkan mereka cari jalan kebenarannya sendiri lah, mereka kan pasti udah punya jalannya juga ya, Tuhan udah punya rencana buat mereka gitu. Itu sih. Tapi memang Pak, rasanya tidak khawatir itu memang melegakan ya. Perasaan tidak khawatir. Kalau dulu ini kan kita makin besar makin besar kepercayaan yang Tuhan kasih ke kita, sebenarnya kan makin besar juga yang dituntut dari kita. Cuma kadang kita malah jadi terbuai ya, dikasih jabatan makin tinggi, duitnya makin tinggi, terbuai, malahan nabung sama foya-foyanya juga yang makin tinggi. Salah. Harusnya kalau Tuhan kasih kita penghasilan lebih besar, harusnya kan kita juga tanda kutip misalkan sawernya lebih besar, baginya lebih besar kan. Malah jangan jadi pola hidup kita yang dibesarin gitu. Ya puji Tuhan sih, saya mengalami masa hijrah lah. Kalau Muslim saya udah pakai ini Pak, pakai hijab sama ininya, cadar sama cadarnya, hijrah gitu. Ya ini ada kan bukunya seorang wanita itu judulnya itu The Miracles of Hijrah. Terima kasih Bu Flora, itu menguatkan saya, mengkonfirmasi bahwa keputusan yang kita ambil itu keputusan ilahi. Welcome to the club. Pak Weli mantan ya? Iya, oh dia udah angkatan keberapa? Dia udah sering ketemu perkumpulan alumni. Welcome to the club. Aduh. Terus ada yang lucu lagi. Tadi saya ketemu teman kan. Mereka ada 2 orang bilang, Bu Flora, sekarang matanya cerah ya. Aduh, matanya cerah ya ampun, malu banget gitu. Berarti dulu suram banget gitu ya kayaknya hidup saya. Tapi pasti dikorelasikan sama karena Ibu sudah resign. Iya. Dan itu memang menarik. Nah, belajarlah daripadaku. Coba kita jalanin sama-sama ya. Belajar dengan Tuhan ini. Dia bilang gini, saya terus sampai sekarang terus ingin mengambil makna dari karena aku rendah hati dan lemah lembut. Nah, gitu. Kenapa dia bilang begitu ya? Ya ada beberapa poin yang saya udah tangkap, tapi saya terus pingin tahu gitu. Karena dia bilang belajar daripadaku karena aku ini lemah lembut, rendah hati dan lemah lembut gitu. Jadi mungkin begini nih, ada salah satu aja. Kan kalau sapi itu dipasangin kekang gitu, itu kan cook itu maksudnya. Supaya kita itu nggak liar. Nah dia juga nggak tiba-tiba kalau kita liar terus dipukul gitu kali ya. Nggak, dia bilang, ya aku rendah hati dan lemah lembut gitu. Itu salah satunya yang saya tangkap. Nggak kemudian di hit gitu ya. Dengan sekeras-kerasnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, belajarlah, pasanglah cook karena aku ini rendah hati dan lemah lembut katanya. Dan kata terakhir kan, dan kamu akan mendapatkan ketenangan. Nah yang menarik, bahasa aslinya itu sama sebenarnya. Rest juga, anapauso juga. Cuman di dalam bahasa Indonesia dibilang kelegaan yang di ayat 28, ayat 29-nya dibilang ketenangan. Gitu. Saya mengartikannya mungkin yang ayat 28 berhubungan sama hati gitu ya, kelegaan. Terus yang ketenangan itu hubungannya sama jiwa gitu ya. Gitu. Jadi belajar terus jiwanya jadi tenang. Jadi pertama-tama sih hati kita yang tenang, yang lega. Kemudian setelah itu karena sudah belajar dengan Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, akhirnya jiwa kita, pikiran, perasaan kita jadi tenang. Oke. Pak Willy ada yang mungkin pesan-pesan untuk di hari inaugurasinya Bu Flora ini? Ya paling sedikit aja sih, bahwa langkah pertama
pertama kita itu belum akhir, karena kita masih di dunia. Tapi setelah itu akan lebih ringan sih, banyak hal lebih mudah untuk kita pahami. Akan lebih mudah untuk kita pahami ya. Tapi salah satu yang harus berubah memang benar yang dibilang Bu Lora ya, gaya hidup kita juga harus berubah. Karena kita juga bukan lagi mengandalkan apa yang kita dapatkan. Kalau dulu kan kita kayak seperti punya jaminan tiap bulan gitu ya. Nah, itu akan memaksa kita untuk merubah gaya hidup kita juga sih. Itu aja sih paling dari saya. Ya, itu kita memang mau lanjut bahas besok, Bapak Ibu. Bagaimana untuk belajar kepada Tuhan dalam supaya jiwa kita, karena dikatakan di situ supaya jiwamu memperoleh ketenangan, gitu ya. Jadi dikatakan jiwa secara khusus, dikatakan supaya jiwamu memperoleh ketenangan. Nah, artinya pikiran perasaan kita, ya. Kan nanti ini ada namanya balance sheet kan, ada cash flow kan. Nah, kan biasanya udah masuk sekian. Nah, ya jadi besok itu mungkin masuk ke bagaimana kita menyederhanakan hidup gitu ya. Supaya kita bisa tetap menikmati ketenangan dan kelegaan itu sambil selalu menjunjung tinggi gitu ya. Suatu tujuan akhir kita yaitu apa? Kedatangannya dan tanah air surgawi gitu. Itu yang ada dalam benak kita. Pastilah kita dipakai Tuhan. Nah, kalau kita dipakai Tuhan, oh Masya Allah, itu pekerjaannya besar sekali. Ya kan? Jadi saya selalu berdoa, Tuhan, jadikanlah aku bejana. Saya selalu bilang sama istri anak saya, 2 tindakan. Jadilah bejana. Bejana yang kosong dan dipenuhi oleh gairah surgawi. Itu pertama. Yang kedua, jadilah perabot rumah Tuhan. Bapak Ibu tahu perabot? Nah, kalau Ibu tahu ya, jadilah misalnya apa? Sendok. Nah, jadilah berfungsi. Iya, apa Bu Nilma? Berfungsi, bermanfaat ya. Berfungsi, bermanfaat. Gitu. Perabot. Gitu. Nah, ini ya kan kayak kalau Bu Nilma ini kan bisa sangat relevan ya di dalam konteks setiap hari ya Bu. Relevansinya itu nyata gitu, realitas gitu ya. Tidak diundang juga datang ya, masalah itu ya. Ya, karena berhubungan dengan orang banyak kan, publik kan, pelayanan public service kan, Bu Nilma ini kedinasan. Jadi ya semuanya datang gitu dan melayaninya banyak orang banyak gitu kan. Jadi sebenarnya harus memiliki kekuatan yang lebih karena kalau orang kayak kami ini kayak punya, kalau supir tuh ini udah matic, jadi kadang-kadang kita bisa sambil ngapain gitu ya, padahal mobil masih jalan. Nah, kalau Bu Nilma ini mobilnya bisa masih manual, jadi benar-benar kopling sama gas tuh. Wah, terus kan. Makanya Pak Hens dulu itu, saya kan sekarang sudah di Badan Litbang, ya, jadi udah agak ringan ya. Mitra-mitra saya sekarang kan perguruan tinggi karena di Litbang. Dulu waktu saya di Disdukcapil, di perdagangan juga pernah. Itu hamba-hamba Tuhan kalau datang saya panggil masuk, ayo sini Pak, doain dulu saya. Ini banyak sekali nih masalah ini. Kalau saya tidak didoakan ini Pak, Bapak tidak ini. Saya tidak bisa tangguh ini menghadapi ini masalah banyak gini. Termasuk ruangan saya, pendeta-pendeta itu sering datang Pak di tempat saya. Kadang juga ada urusannya, ada keluarga yang mau menikah atau ada urusannya akte kelahiran, akte dan KTP semua. Udah panggil masuk, doa ya Pak ya, sebelum Bapak pulang doa ya. Gitu. Jadi itu yang menguatkan saya Pak, sehingga ya puji Tuhan saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Dan ya berprestasi, dan dia di depan pimpinan juga artinya akhirnya kan dipromosi ke tempat lain yang tantangannya lebih besar lagi gitu ya. Tantangannya lebih besar lagi, dan ya meninggalkan setelah saya bergeser dari sana, masyarakat pada umumnya katakan mereka cari-cari saya, mana ya ibu yang dulu itu, yang orang Toraja, dia bilang gitu. Orang Toraja dulu pelayanannya kok bagus ya, gitu katanya. Kita kok dilayani dengan baik, dengan nyaman. Kok sekarang jadi kacau gitu ya. Artinya gini, saya
selama saya di sana itu saya menanamkan nilai-nilai value kepada staf saya. Udah layani orang dengan baik, kemudian empati gitu ya, empati. Letakkanlah dirimu ketika kau yang mendapatkan pelayanan dari seseorang. Seperti itu yang saya tanamkan kepada staf saya, sehingga puji Tuhan ya, prestasi-prestasi, penilaian-penilaian, bukan itu sih yang tujuan kita, tapi itu otomatis akan datang. Otomatis orang akan memberikan apresiasi. Dan mereka rakyat kecil yang ngomong, bukan orang-orang yang dekat dengan saya, enggak. Rakyat kecil sendiri yang ngomong ke orang-orang lain. Mereka cari figur saya setelah saya bergeser dari situ. Nah, seperti itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, saya bergeser lagi ke tempat lain seperti yang saya ceritakan kemarin. Saya di Dinas Perdagangan diberikan juga tantangan yang lebih besar, Pak, karena berurusan lagi dengan para pengusaha, kemudian berurusan dengan masalah ekonomi dan sebagainya, tantangannya lebih besar lagi. Yang saya sudah share kemarin, saya bisa melewati dengan baik. Seperti itu, Pak Hens, teman-teman semua. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut lagi besok ya, dengan bagaimana belajar kepada Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati ini, gitu ya, supaya kita terus menikmati yang namanya kelegaan dan ketenangan di dalam jiwa, ya. Daripadanya itu kita akan semakin mengenal Allah, dan kita mengenal Dia. Wah, itu harta yang luar biasa, bisa menjadi pengalaman. Itu kita bisa asik-asik sendiri loh, gitu ya. Dan dunia ini sedang hiruk pikuk begitu, kita bisa asik sendiri dengan itu, sampai kita benar-benar asik sejati di dalam langit baru dan bumi yang baru, ya. Haleluya, terpujilah Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa. Malam hari ini, Engkau terlalu baik di dalam hidup kami, terlalu besar kasih-Mu itu dalam hidup kami, sehingga Engkau bukakan, singkapkan Tuhan, kekayaan-kekayaan ilahi yang bagi kami menjadi makanan jiwa dan roh kami, yang membuat kami kenyang, sehingga kami, Tuhan, hampir-hampir tak perlu lagi melihat dunia ini. Dan itulah yang kami terus ingin, mau dan terus inginkan daripada Tuhan, supaya kami untuk selama-lamanya menyenangkan hati-Mu dan menjadi kesukaan-Mu. Terima kasih untuk firman yang Engkau telah berikan malam hari ini. Setiap firman ini materaikan Tuhan, supaya menjadi kekayaan bagi kami, yang kami dapat jadikan fondasi dalam hidup kami, untuk kami dapat bergirang di atasnya, kami dapat berharap padanya, kami dapat andalkan di dalam setiap kegiatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Makasih Pak Hens. Terima kasih Pak Hens, Ibu Flora. Terima kasih. Terima kasih Linda, Bu Flora, Terima kasih Pak semuanya. Eli, Selamat Flora, malam. berkati Terima kasih Bapak Ibu. Pak Pendeta Ujang, Terima kasih Pak Hens. ya Bu Yolinda. Selamat malam.